gara-gara Ustaz Nurdin bangunin, gara-gara tak bangunin. Kalau nanti misalkan mudah-mudahan insya Allah semuanya ke sholat subuh berjamaah di musola Alimah, nanti bacakan aja la ilaha illallah ya. Kalau suami, bang, sholat subuh bang, tak bangun, la ilaha illallah. Apa? Aku kira aku mau mati bang. Nah, mudah-mudahan kita dengan adanya pengajian Muharram ini semua akan meningkat. Kata Sayyidina Ali, man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun. Siapa yang hari ini tahun baru 1445 Hijriah lebih baik daripada hari kemarin, fa huwa rabihun, sungguh orang itu beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amtihi fa huwa mabunun. Siapa yang hari ini sama baiknya tak ada peningkatan, maka sungguh dia mabunun, orang yang rugi. Jadi kalau kemarin tahun 1444 kita baik, kita sholat, kita sedekah, tapi sedekahnya sama, sholatnya sama, puasanya sama, ngaji Al-Qurannya sama, masih rugi kata Senali. Bukan hadis, dan pula dibilang hadis. Kalau hadis saya sampaikan hadis. Tapi yang paling parah kata Sayyidina Ali, mangkana yaumuhu syarron min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang hari ini lebih buruk perbuatannya, lebih buruk tingkah lakunya, malah justru awalnya dia berjamaah tak jadi berjamaah, awalnya rajin mengaji tak rajin mengaji, maka sungguh dia mal'un, dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah. Apa itu mal'un Pak Ustaz? Antonim dari rahmat, laknat. Laknat berarti jauh dari Allah, jauh dari surga, jauh dari kasih sayang Allah. Tapi Pak Ustaz, tetangga saya tuh banyak yang tak sholat Pak Ustaz, banyak yang tak puasa Pak Ustaz. Kemarin saya nampak pas puasa ngerokok Pak Ustaz. Ditanya, kan gak masuk asapnya, lewat hidung saja. Nah ini macam Al-Zaitun namanya, ikut Panji Gumilang, madhab Bung Karno repot juga. Memang kalau orang nih, jangan kita nengok, oh orang yang sholat itu adalah orang yang kaya, tak. Jangan dianggap kita itu sholat, mengaji, pengen kaya, salah. Kenapa saya Pak Ustadz? Saya sudah sholat rajin berjemaah, tapi kehidupan saya begini-begini terus Pak Ustadz. Yang ibu-ibu saya sering ikut majelis taklim Pak Ustadz, tapi kenapa gaji suami saya tak naik-naik? Jangan diukur berhasil tidaknya. Rahmat Allah kita miliki bukan dengan kekayaan. Bukankah kita tengok orang yang non-muslim justru semakin tahun, semakin lama, semakin kaya. Boleh jadi kekayaan itu karena dia tidak beriman. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Aku sudah dahulukan kata Allah kepada mereka yang tak beriman kepadaku. Aku dahulukan gaji banyak, aku dahulukan hartanya banyak, ku kasih banyak-banyak, tapi sebenarnya faja'alnahu haba'an mansura. Perbuatan baik mereka karena dia tidak dilandasi dengan iman, nanti di akhirat dia sebagaimana debu berterbangan. Karena dia tidak beriman, dia istidraj namanya. Justru nikmat yang dia berikan Allah adalah laknat, namanya istidraj. Sama dengan anak ibu minta pisau, ibu mak, aku minta pisau mak, ngapain? Mau main-main mak, anaknya masih umur 2 tahun, dikasih nggak sama ibu? Tak boleh. Sampai marah, tolonglah mama pelit ya, tak boleh. Apakah mamanya tak ngasih pisau itu ke anaknya pelit? Tidak, tapi kadung sudah marah mamanya, bukan cuma pisau yang ini, celurit diambil, nih makan semua. Ketika dikasih celurit, dikasih pedang ke anaknya, apakah karena sayang? Justru sudah benci. Begitu juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, dikasih banyak-banyak hartanya, bukan kasih sayang dari Allah, tapi justru laknat. Jadi jangan ukur. Ini banyak orang curhat, Pak Ustadz, kenapa saya sejak ikut pengajian majelis taklim kok hidup saya tambah miskin? Jangan diukur. Orang yang bahagia, orang yang berhasil dapat rahmat dari Allah adalah orang yang tidak ada halangan ketika mau berjemaah, tidak terbentur dengan aturan. Ketika berjemaah tidak ada. Contoh misalkan di PT, awas, kalau mau sholat berjemaah jangan sampai setengah jam, 10 menit harus balik. Berarti sedikit banyak kita diatur.
Orang yang berhasil adalah ketika dia bekerja nyaman, cukup untuk makan, cukup untuk beli baju, tapi ketika berjemaah dia tidak ada yang menghalang-halangi.